Bab 1291. Lin Yu mengerutkan kening, wajahnya tampak sangat suram, mengerutkan kening dan tidak berbicara, otaknya berputar dengan cepat, memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa masalahnya telah sampai pada titik ini. Kesedihan dan penyesalan tidak ada artinya. Dia hanya bisa memikirkan tindakan pencegahan agar pengobatan Tiongkok dapat menghadapi badai yang akan datang dengan lebih baik. Biarkan aku memohon pada ayahku. Ani menggertakkan giginya dengan keras, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku mendengarkanmu, aku tidak akan mengancamnya dengan hidupku, aku punya kesepakatan dengannya, kesepakatan yang adil." Sebenarnya, dia juga bertanya padaku. Tukarkan kondisi dengan kondisi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Ini seharusnya tidak masalah. Bagaimanapun, saya sekarang adalah anggota Asosiasi Pengobatan China, dan saya harus berkontribusi pada pengobatan China. Mendengar kata-katanya, baik Lin Yu dan Li Zhensheng tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, menatap Ani dengan rasa ingin tahu, dan bertanya-tanya, "Apakah ayahmu bertanya padamu?" Ani mengangguk penuh semangat dan berkata, "Dia telah memohon padaku untuk masalah ini selama beberapa tahun, dan aku tidak pernah setuju. Kali ini, selama aku setuju, dia pasti akan setuju untuk melepaskan pengobatan Tiongkok." Saya tidak tahu mengapa, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, suaranya sedikit tercekik, dan sepasang mata yang dalam dan cerah juga terus menatap Lin Yu, penuh kasih sayang, tetapi juga penuh dengan melankolis. Jika Anda menukar istilah dengan istilah, maka saya pikir tidak apa-apa. Ini tidak memalukan. Li Zhensheng mengangguk, dan membujuk Lin Yu, "Ani benar. Dia juga anggota pengobatan China. Syaratnya dipertukarkan dan masing-masing mengambil apa yang dia butuhkan. Woods berhak setuju atau menolak, meski N perempuan. Ini tidak terlalu mulia, tapi lebih baik daripada seorang dokter pengobatan Tiongkok yang dipaksa untuk tidak menyerah." Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan merasa ini masih masuk akal. Tetapi saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa mata merah Ani dan ekspresi aneh di matanya, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ani, ayahmu telah meminta kamu selama beberapa tahun, tetapi kamu belum setuju. Dapat dilihat bahwa kamu pasti sangat tidak menyenangkan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Maupun. Ani menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan dengan cepat mengangkat kepalanya, membiarkan air mata yang mengalir di matanya kembali ke matanya, dan menghembuskan nafas panjang untuk membuat ekspresinya terlihat normal. Lalu dia berpura-pura santai dan berkata, "Sebenarnya, aku punya beberapa sedih, karena setelah aku berjanji akan kondisi ayahku, itu artinya aku mungkin. Aku khawatir aku akan jarang datang ke musim panas yang terik, dan aku akan jarang bertemu denganmu." Setelah mengatakan ini, air mata di matanya keluar lagi tak terkendali, tapi dia mengedipkan mata dengan kuat untuk membuat dirinya terlihat normal. "Apa yang ayahmu ingin kamu janjikan padanya?" Li Zhensheng mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat ingin tahu. "Bukan apa-apa, masalah ini tidak besar atau kecil, tidak juga kecil." Ani menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Hanya saja aku setuju, dan aku tidak sebebas aku sekarang. Aku tidak ingin dibatasi." "Oh, itu seharusnya bukan masalah besar." Li Zhensheng mengangguk ketika dia mendengar ini, berpikir itu seharusnya tidak terlalu berlebihan. Bagaimanapun, seorang ayah tidak akan pernah bisa menyakiti putrinya. Terlebih lagi, meskipun Woods tidak terlalu baik, dia sangat mencintai putrinya. "Katakan padaku apa masalahnya dulu." Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Jika itu bukan sesuatu yang membuatmu terlalu malu, tidak apa-apa, tapi jika terlalu berlebihan, aku tidak setuju." "Oh, sudah kubilang, ini bukan acara besar, dan sejujurnya, ini acara yang membahagiakan." Ani pura-pura tersenyum acuh tak acuh, tetapi matanya menatap Lin Yu dengan erat,
seolah dia ingin mengukir Lin Yu di matanya. Baik atau buruk, aku harus tahu. Lin Yu berkata dengan tegas. Semakin Ani berpura-pura tidak peduli, semakin dia merasa bahwa kondisinya tidak sederhana, jadi dia harus bertanya dengan jelas, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka kami tidak membutuhkan bantuanmu. Apa? Tidak ada ruang untuk negosiasi tentang masalah ini, lupakan saja, saya akan memikirkan cara lain. Ani masih ingin membujuk, tetapi Lin Yu menggelengkan kepalanya secara langsung dan dengan tegas menolak, lalu bangkit, menoleh, dan berjalan ke sisi jendela, melihat keluar jendela dengan alisnya dan memikirkan tindakan balasan selanjutnya. Ani tahu bahwa Lin Yu selalu sama. Jika dia tidak menceritakan masalahnya, Lin Yu pasti tidak akan setuju dengannya. Dia menggigit bibirnya dengan lembut, menundukkan kepalanya, dan berbisik, aku tidak berbohong kepadamu, itu hal yang baik. Ayahku selalu ingin aku menikah dengan anak Logan, aku tidak pernah berjanji. Inilah alasan kenapa dia sangat sedih. Jika dia benar-benar setuju dengan kondisi ayahnya, maka dia akan menikah dan menjadi istri. Ilusi terakhir tentang Lin Yu juga akan berubah menjadi gelembung. Mendengar ini, ekspresi Lin Yu dan Li Zhensheng berubah tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kondisi yang dikatakan Ani adalah peristiwa seumur hidupnya. Lalu, apakah kamu menyukainya? Setelah Li Zhensheng kembali sadar, dia bertanya pada Anne dengan beberapa keraguan. Saat berbicara, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yu. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa melihat bahwa Ani menarik bagi Tuan He, tapi dia tidak tahu seberapa dalam emosi Ani. Bagaimanapun, adalah normal bagi banyak gadis untuk memiliki perasaan yang baik untuk seseorang sebaik suaminya, tetapi perasaan yang baik tidak mewakili cinta. Tidak masalah jika kamu suka atau tidak. Sebelum Ani dapat menjawab, Lin Yu tiba-tiba berbalik, mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dan berkata kepada Ani, Ani, meskipun kamu tidak membantu hidupmu kali ini, kamu dapat berkompromi dengan hal-hal seumur hidup untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Aku He Jiarong sama-sama malu. Tapi apa? Ani tampak cemas dan ingin membujuk Lin Yu. Tapi Lin Yu melambai padanya dan memotongnya secara langsung. Kemudian dia tampak canggung dan mengangkat kepalanya dengan bangga, ingat, kebahagiaanmu tidak berubah. Ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan seseorang, alasannya hanya pertama adalah merasa bahwa dia layak untuk dipercaya seumur hidup Anda. Selain itu, tidak ada faktor yang layak untuk memungkinkan Anda dengan mudah memberikan kebahagiaan seumur hidup Anda. Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Anne dan putra Logan, dia tidak tahu apakah Anne menyukai putra Logan, tetapi dia tahu bahwa alasan seorang wanita memilih untuk memasuki aula pernikahan hanya karena orang itu, yang layak untuk hidupnya. He Jiarong dan praktisi pengobatan Tiongkok tidak akan membiarkan seorang putri menyelamatkan hidupnya, apalagi menyelamatkan kebahagiaan hidupnya. Ketika Ani mendengar kata-kata Lin Yu, dia tidak bisa menahan tercengang. Ekspresi matanya berubah dari takjub menjadi kekaguman dan kekaguman. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa citra Lin Yu di dalam hatinya jauh lebih besar. Karena pria seperti Lin Yu disebut pria sejati, dia tidak hanya menghormati wanita dengan kata-kata, tetapi juga menghormati wanita dengan tindakan. Tapi kemudian dia tampak gelap, dan berkata dengan cemas, kalau begitu, haruskah kita membiarkan pengobatan Tiongkok menjaga dirinya sendiri di komunitas internasional?